Di dalam menjelajah alam, terkadang kita baru sadar bahwa semua yang akan kita lakukan ternyata sudah dibentuk olehnya. Alam memberikan badai di gunung agar para pendaki berhenti dan berlindung. Ombak berderai memberikan isyarat agar para nelayan tak berlayar. Cukup lakukan yang kita bisa dan jangan memaksakan atas hal di luar kemampuan kita. Karena kita hanyalah makhluk yang dicipta dan bukan pencipta. Di pos 6 ini lokasinya terbuka ya. Yang terbuka cuma kabut, jadi agak gelap. Sananya dari sini mungkin kelihatan beberapa desa di bawah sana. Tempatnya luas juga, keren. Tempat istirahat. Oke, kita lanjut lagi. Setelah melewati pos 5, akhirnya kami tiba di pos 6. Jalur pendakian dari pos 6 menuju pos 7 lumayan cukup banyak menguras tenaga kami. Meski jalur menuju pos 6 terbilang cukup pendek, jalur ini tak bisa kita anggap remeh. Tanjakan di jalur ini lumayan menyiksa pendakian kami. Meski sekali, kami akan melalui jalur yang cukup landai. Oke, akhirnya kita sudah sampai di MT Lompo Batang pos 7. Ini rencana kita di sini mau masak dulu, makan siang karena tadi pagi kita cuma sempat ngopi dan makan roti di jalan. Jadi di pos 7 ini tinggal ada berapa pos ini? Ada 3 pos untuk mencapai summit Lompo Batang. Kita akan tiba di sana. Ini kan sekarang sudah jam berapa, Arfi? 11.30. 11.30. Berarti kita berangkat tadi jam berapa? Jam 7. Jam 7, Dari 8, pos 2. 9, 10, 11. 4 jam ke pos 7. 4 jam ke pos 7 dengan di jalan saya banyak sekali istirahat karena saya juga mengambil angle video dan itu makanya kita lambat. Teman-teman tadi menunggu juga. Sesampainya di pos 7, kami lumayan cukup lama beristirahat. Makan siang sembari melepas penat di kaki dan bahu yang sudah mulai terasa. Di pos ini kami bertemu dengan beberapa pendaki lokal, pendaki yang berasal dari Kabupaten Goa. Mereka menginformasikan kepada kami bahwa di pos 9 sana tempat mendirikan tenda sangatlah minim. Mendengar informasi itu, kami sedikit mulai linglung antara akan melanjutkan pendakian atau tidak. Tapi karena pertimbangan hanya di pos 9 lah terdapat sumber mata air, akhirnya kami kembali melanjutkan perjalanan kami menuju pos 9. Meskipun nantinya kami tak tahu kondisi apa yang akan terjadi di sana. Oke, ini kita sudah mau melewati daerah Punggungan Naga katanya ya, jalur naga kata teman-teman yang sering mendaki daerah Lompo Batang. Ini kita mau menyisir daerah sini. Ini di daerah sini banyak sekali bunga edelweiss ya, karena di beberapa gunung di Sulawesi, Lompo Batang lah yang memegang rekor terbanyak ya. Kalau kita lihat bunga edelweissnya ini di depan kita banyak sekali edelweissnya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. Tak jauh setelah kami meninggalkan pos 7, kini tibalah kami di jalur Punggung Naga. Sekilas jalur ini terlihat sangatlah ekstrim. Bagaimana tidak? Di samping kiri kanan kami adalah jurang yang sangat terjal, yang sewaktu-waktu kabut dan badai akan melintas di jalur ini.
ini kita masih di jalur naga. Ini di sini cuacanya itu panas campur dingin ya. Apalagi ini sekarang jam 12, pas matahari di atas kepala kita. Dan ini jalurnya lumayan cukup menanjak masih, dan agak curam sekali. Makanya kemarin pas kita regis, kita suruh hati-hati kita melewati jalur ini karena sudah ada korban yang jatuh di daerah jalur 7 menuju pos 8, khususnya di daerah jalur naga ini. Jurang kiri kanan kita. Ini jurang. Nggak tahu berapa ratus meter ke bawah. Di sebelah sana juga jurang. Ini jalurnya masih ke atas. Terus ke sana. Arfi, Ya, apakah Kak Iska harus dibawa ke sini? aduh, lumayan menanjak ini. Boleh lah. Oke. Salam dulu sama anak Om Desir. Ya, kita salam dari pertengahan pos ke-8. Salam. Setelah kami melewati jalur naga, kini cuaca kembali berubah. Terik matahari perlahan redup berganti kabut tebal yang datang tiba-tiba di lereng pegunungan ini. Perlahan kami melangkah, melintasi jalur yang sangat minim terlihat oleh kasat mata. Jalur tebing bebatuan yang terus menanjak di depan mata kami, membuat langkah kami lebih lambat dalam melangkah. Karena jika salah melangkah, hanya akan tinggal nama dan kenangan di gunung ini. Ini kita nggak tahu sudah istirahat keberapa kalinya di jalur naga ini. Karena tadi sempat jalurnya itu tertutup kabut itu sebelah sana. Jadi kita dari arah sana. Nggak tahu udah berapa bukit kita lewati di bunggungan naga ini, di jalur naga ini. Dan kalau jalurnya itu tertutup oleh kabut kan kita takutnya kayak menginjak samping jalur atau sisi pinggir jalur, takutnya ya bahaya. Karena ini kalau jatuh ke bawah ini nggak tahu berapa ratus meter. Ini treknya masih nanjak ke atas. Tuh, masih ke atas sana. Kita tadi dari arah sana. Wow. Bagaimana bosku? Aman? Aman sampai puncak. Kalah iki dik. Ketika kabut tebal perlahan tertiup angin kencang, tanda-tanda akan cerah sudah mulai nampak depan mata. Kami terus melangkah melewati jalur tebing bebatuan yang dihiasi oleh batang pohon yang terkikis oleh panasnya awan di jalur ini. Cuaca yang hampir setiap saat berubah membuat beberapa tanaman tak bisa bertahan lama di jalur ini. Oke, akhirnya kita sampai di MT Lompo Batang pos 8. Sisa 2 pos lagi kita untuk mencapai summit Lompo Batang ini. Itu daun apa itu? Itu namanya Kak tambarapai. Tambarapai kalau orang Sulawesi bilang. Itu bisa Kalau dimakan. orang di sini Itu bisa dimakan. obat Kak, Obat. Iya. Tapi bisa dimakan. bisa. Hipo, poso, Yang ini ya, iya, daunnya. daunnya. Coba saya mau tes dulu. Panas itu, panas marica. Panas marica. Panas marica. Rasanya itu kayak Panas marica. ada mericanya campur balsem. Terus ada pahit-pahitnya. Tiga rasa itu Kak. Kemudian pas nyasuk tenggorokan rasanya kayak Masak. Cocoknya dia wah, dimasak. pedis. Begitu. Ini katanya obat untuk apa? Hipo. Hipo. Ini di beberapa jalur tadi kita lihat ada beberapa keterangan yaitu tentang sampah ya. Untuk sampah itu akan terurai ketika ini. Salah satu contohnya kayak kertas itu 2 sampai 5 bulan
baru menyatu dengan alam. Oke, intinya kita siapa tahu. Oke, akhirnya kita sampai juga di MT Lompo Batang pos 9. Cuma ini daerah sini diantisipasi memang dari kemarin kita nggak taunya mau bangun tenda di bagian mana. Tapi view-nya di sini keren banget. Ini, kita mau istirahat dulu. Setelah itu kita rencana mau summit. Oke. Ini banyak beberapa teman-teman yang sudah bangun tenda. Sesampainya di pos 9, ternyata tempat yang kami rencanakan untuk mendirikan tenda sudah penuh. Di saat badan mulai lelah, ternyata baterai kamera persediaan saya juga mati total. Astaga. Pada saat itu kemudian kami kembali fokus untuk mencari tempat mendirikan tenda. Kami berjalan pas di atas punggungan pos 9, dan disitulah kami mendirikan tenda sebelum akhirnya kami melanjutkan perjalanan kami menuju summit. Setelah dirasa tenaga kami mulai stabil, kini saatnya kami melanjutkan pendidikan kami menuju summit. Dengan kamera HP seadanya, saya tetap fokus mengabadikan setiap momen dalam perjalanan kami. Saat itu kami merasa perjalanan kami akan santai. Melintasi jalur tebing tanpa kerel di punggung, sedikit membuat langkah kami lebih cepat dari sebelumnya. Tapi ternyata perasaan itu salah. Masih ada beberapa jalur ekstrim yang harus kami lewati. Jalur batu kitab yang tinggi menjulang tepat di hadapan kami, membuat sedikit mental kami agak ragu untuk melangkah. Jalur yang ekstrim tanpa pengamanan seperti ini tentu membuat para pendaki berpikir 10 kali untuk melanjutkan pendakian di jalur ini. Oke, akhirnya kita sampai juga di gunung tertinggi daerah Kabupaten Goa, yaitu Gunung Lompo Batang, dengan view yang sangat super luar biasa ini nih. Kalian lihat di belakang saya. Wow, keren bro. Bagaimana, leader? Aman. Aman. Boy, keren sekali. Sekali-kali datang. Apa? Sekali-kali datang. Kemana? Jangan lupa mampir. Mereka bisa nggak? Bisa nggak ya? Bisa lah. Bisa lah, masa tidak? Masa cuma bulu baria ya? Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Lompo Batang. Lautan awan yang dihiasi oleh sinar sunset di ufuk sana membuat semua perjalanan panjang ini terbayarkan. Terima kasih kawan telah membawa saya sejauh ini. Saya Zuhri Sear, sampai berjumpa di pendakian selanjutnya.